wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang VTV atau VLAN Trunking Protocol. Nah, oke teman-teman, VTV atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol milik Cisco System yang digunakan untuk mengelola dan menyebarkan konfigurasi VLAN secara otomatis antar switch dalam satu jaringan melalui koneksi trunk. Dengan VTV, administrator tidak perlu membuat VLAN secara manual pada setiap switch karena konfigurasi VLAN yang dibuat pada satu switch dapat langsung disinkronkan ke switch lain dalam domain VTV yang sama. Nah, VTV memiliki 3 metode utama, yaitu server, client, dan transparent. Mode server dapat membuat dan mengubah VLAN. Mode client hanya menerima informasi VLAN, sedangkan mode transparent tidak ikut sinkronasi tetapi tetap meneruskan informasi VTV. Penggunaan VTV membantu mempermudah manajemen jaringan, menghemat waktu konfigurasi, dan mengurangi kesalahan pengaturan VLAN terutama pada jaringan berskala besar. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ada fungsi VTV. Nah, fungsi utama VTV adalah untuk mempermudah pengelolaan VLAN pada jaringan switch dengan cara menyebarkan informasi konfigurasi VLAN secara otomatis ke seluruh switch yang berbeda dalam satu domain VTV. Protokol milik Cisco System ini membantu administrator jaringan agar tidak perlu melakukan konfigurasi VLAN secara manual pada setiap switch, sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih cepat, efisien, dan memungkinkan terjadinya kesalahan konfigurasi. Selain itu, VTV juga berfungsi untuk menyinkronkan database VLAN antar switch melalui koneksi trunk agar semua switch memiliki informasi VLAN yang sama. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, VTV itu memiliki beberapa mode. Terdiri dari 3 jenis, yaitu server mode, client mode, dan transparent mode. Nah, pada server mode ini, switch dapat mengubah dan menghapus VLAN serta mengirimkan informasi VLAN ke switch lain dalam domain VTV. Nah, sedangkan pada client mode, switch tidak dapat membuat atau mengubah VLAN, melainkan hanya menerima dan mengikuti informasi VLAN dari VTV server. Sedangkan pada transparent mode, switch tidak ikut dalam proses sinkronisasi VTV tetapi tetap meneruskan pesan VTV ke switch lain dan dapat membuat VLAN secara lokal pada switch tersebut. Nah, protokol ini dikembangkan oleh Cisco System untuk mempermudah manajemen VLAN pada jaringan switch. Oke teman-teman, selanjutnya ada cara kerja VTV. Gimana sih cara kerja VTV itu? Yaitu dengan menyebarkan informasi konfigurasi VLAN dari satu switch ke switch lain yang berada dalam domain VTV yang sama melalui koneksi trunk. Ketika administrator membuat, mengubah atau menghapus VLAN pada switch yang berfungsi sebagai VTV server, maka informasi tersebut akan dikirim ke seluruh switch klien dalam jaringan sehingga database VLAN menjadi sinkron secara otomatis. Nah, setiap update VLAN memiliki nomor revisi konfigurasi dan switch dengan nomor revisi yang lebih rendah akan memperbarui datanya mengikuti revisi yang lebih tinggi. Agar VTV dapat bekerja dengan baik, semua switch harus memiliki nama domain VTV yang sama, mengubah trunk link, dan versi VTV yang kompatibel. Nah, protokol ini dikembangkan oleh Cisco System untuk mempermudah pengelolaan VLAN pada jaringan komputer. Nah, oke teman-teman, yang terakhir ada kelebihan VTV. Yaitu, yang pertama, mempermudah konfigurasi VLAN. Jadi, VLAN cukup dibuat pada satu switch dan akan otomatis tersebar ke switch lain dalam domain VTV. Yang kedua, yaitu menghemat waktu administrasi jaringan. Administrator tidak perlu melakukan konfigurasi VLAN secara manual pada setiap switch. Yang ketiga, mengurangi kesalahan konfigurasi. Jadi sinkronasi otomatis membantu menjaga kesamaan database VLAN antar switch. Nah,
Yang terakhir, efisien untuk jaringan besar. Sangat cocok digunakan pada jaringan dengan banyak switch karena pengelolaannya lebih mudah dan terpusat. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung mengimplementasikan VTV di Cisco Packet Tracer. Teman-teman, di sini saya akan langsung mengimplementasikan VTV di Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, yang pertama di sini kita membutuhkan switch ya teman-teman. Di sini saya akan memakai 4 switch ya teman-teman. Teman-teman, setelah tersambung kayak gini, kita di sini saya akan mengganti switchnya itu dengan switch 1 supaya tidak bingung ya teman-teman. Setelah itu di sini saya akan mengkonfigurasi mode terang terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tinggal klik enable, masuk ke konfigurasi terminal ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal masukin interface FA ini teman-teman, FA01. Setelah itu kita tinggal masuk ke switchboard. Oke teman-teman, kita lanjut ke switch yang kedua teman-teman. Masuk interface FA teman-teman, karena di interface pencet ya teman-teman, FA interface FA ini teman-teman, kita pakai range range FA 01. Kita masuk ke switchboard mode terang. Lalu kita lanjut ke switch yang ketiga teman-teman. Sini juga kita pakai interface range ya teman-teman, FA01. Teman-teman, kita lanjut ke switch yang terakhir teman-teman, enable konfigurasi terminal, interface FA01 teman-teman. Ini teman-teman.
switch. Teman-teman, setelah ini kita akan langsung konfigurasi ke mode VTV, teman-teman. Teman-teman, yang pertama kita exit dulu, lalu kita masuk ke VTV. Yang pertama itu VTV mode server, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke domain VTV mode domain, teman-teman. VTV domain, sini saya pilih sheet. Teman-teman, setelah itu kita tinggal masukin password ya, teman-teman. Passwordnya itu kita pakai yang gampang aja ya, teman-teman. 1, 2, 3. Ya, oke teman-teman, maaf di sini saya salah, harusnya masukkan VTV password 1, 2, 3, teman-teman. Teman-teman, setelah itu kita teman-teman, di sini itu konfigurasi VTV sampai sini aja, teman-teman. Sini kita akan lanjut ke switch 2, teman-teman. Kita exit dulu. Setelah itu kita masuk ke di switch 2 ini, kita masuk ke VTV mode transferan ya, teman-teman. Maaf di sini salah, harusnya VTV mode transferan. Teman-teman, setelah itu kita lanjut ke masuk ke domain ya, teman-teman, VTV domain. Nah, di switch kedua ini kita menggunakan VTV domain yang sama ya, seperti switch pertama atau seperti di server ya, teman-teman. Kita menggunakan domain teman-teman. Setelah itu kita tinggal masukin password yang sama juga ya, teman-teman, ke VTV mode teman-teman. Salah. Oke, teman-teman, kita lanjut ke switch 3 ya, teman-teman. Kita exit dulu. Nah, oke teman-teman, di switch 3 ini kita masuk ke VTV mode client ya, teman-teman. Di switch yang ke-3 juga sama ya, teman-teman. VTV domainnya tetap sama seperti di server ya, teman-teman. Teman-teman, kita lanjut ke teman-teman. Di sini kan ada beberapa mode dalam VTV. Yang pertama ada mode server, di mana mode server itu dapat membuat, mengubah, menghapus VLAN serta mengirim
ke switch yang lainnya. Sedangkan teman di mode transparan ini switch tidak ikut dalam proses sinkronasi, tetapi tetap mengirim VTV ke switch lainnya ya teman-teman. Sedangkan di mode klien ini VTV tidak dapat membuat, mengubah, dan menghapus VLAN, melainkan di mode klien ini hanya bisa menerima pesan dari server ya teman-teman. Teman, di sini kita akan coba untuk membuat VLAN ya teman-teman. Teman, sini kita coba lihat to show Oke teman-teman, sini sudah aktif ya teman-teman, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, kita akan coba di mode transparan teman-teman. Kita akan coba to show VLAN kita masukkan sana to show teman-teman, di mode transparan ini kita tidak bisa lihat ya teman-teman, karena di mode transparan itu switch tidak ikut dalam proses sinkronasi, melainkan melanjutkan mengirim VTV doang ya teman-teman. Jadi sini kalau VLAN-nya tidak ada, berarti gak apa-apa ya teman-teman, tidak usah khawatir. Kita akan coba aja di switch ketiga atau di mode klien ya teman-teman. Kita masukin do show Oke teman-teman, di mode klien juga sudah sama teman-teman seperti mode servers, sudah ada VLAN 10, 20, dan 30. Coba di sini juga pasti sama ya teman-teman. Kita coba lihat lagi. Nah, sama teman-teman, di mode klien juga pasti ada VLAN. Oke teman-teman, sini kita akan coba untuk menghapus VLAN 10 teman-teman. Coba menghapus VLAN 10. Apakah di mode klien dan mode klien akan hapus atau enggak ya teman-teman? Ya teman-teman, sudah. Kita coba lihat dulu ya teman-teman. Do show
aslinya pasti di mode server itu akan terhapus ya teman-teman, karena di mode server ini kita bisa mengubah dan menghapus VLAN ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat di mode client teman-teman. Di mode client juga pasti terhapus ya teman-teman, karena di mode client ini kita itu menerima apa yang sudah diubah atau dihapus oleh server ya teman-teman. Hanya bisa menerima saja, tidak bisa mengubah atau menghapus ya teman-teman. Sedangkan di mode transparan ini tidak akan ngaruh apa-apa ya teman-teman, karena tidak akan ngaruh apa-apa karena di mode transparan ini hanya switch itu tidak ikut proses sinkronasi, melainkan cuman menjadi jalan aja teman-teman, seperti menjadi jalan atau jembatan saja teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu aja konfigurasi VTV-nya. Mungkin segitu aja penjelasan mengenai VTV dan cara konfigurasi VTV di Cisco Packet Tracer dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye.